Assalamualaikum Bu Dahlia. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sedang sibuk apa nih hari ini Bu? Ya, baru selesai rapat pembagian tugas kita. Masya Allah. Baru selesai rapat pembagian tugas ya. Apa sih? Ujian tes kelas 10. Oh hari ini ya? Ya, hari ini tes diagnostik dan diagnostik juga. sama ini juga tadi ya, gaya belajar. Oh ya, kayak belajar anak yang diminati apa? Audio kah? Visual kah? Oke. Jadi itu kegiatan hari ini yang cukup padat berarti ya kelas 10 ini. Ya, ada. Jadi ini saya mohon maaf ya Bu ya mengganggu waktunya Bu Daria ini ya. Enggak kok. Harusnya sudah pulang tapi kita masih diskusi persiapan supervisi ya. Iya. Terima kasih Bu Daria karena memberikan kesempatan saya untuk melihat ya proses Ibu mengajar ya. Di rangkaian supervisi itu kan ada prasupervisi, ada kegiatan supervisinya ketika kita masuk kelas ya, kemudian ada diskusi pasca supervisi ya. Jadi kita pun akan ngobrol-ngobrol lagi Bu. Gak usah serius Bu Daria, santai aja. Kita sama aja di sini ya. Iya, baik. Jadi di prasupervisi ini harapannya ini menjadi sarana persiapan kita Bu ya, sarana persiapan Bu Daria juga masuk kelas. Kemudian saya juga tahu gitu Bu Daria ingin saya lihat di bagian yang mana gitu ya. Karena supervisi kan bukan hanya proses untuk menilai dan cari kesalahan ya, tapi bagaimana supervisi itu bisa membantu kita untuk mengembangkan kompetensi kita. Jadi saya bukan penilai ya, bukan mencari kejelekan, kebaikan tidak, tapi bagaimana saya bisa membantu Ibu mengembangkan kualitas, mengembangkan kompetensi Ibu ketika mengajar di dalam kelas, sehingga pembelajaran yang kita berikan ke anak-anak itu bisa berpusat, bisa berpihak kepada anak-anak. Nah, itu harapannya itu sih Bu ya. Baik Bu Daria, untuk gambaran supervisi yang akan kita lakukan, jalannya kapan Bu? 2 minggu yang akan datang. 2 minggu yang akan datang. Iya. Oke, 2 minggu akan datang. Boleh tahu saya di kelas berapa nanti Ibu akan masuk? Insya Allah nanti di kelas 10C. 10C Ya, ya, di kelas 10C. Materinya apa Bu? Materinya itu tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terkait dengan etos kerja ya Bu ya. Ini sudah masuk kurikulum merdeka berarti Iya, ya Bu ya? Umar. Tahun ini berarti Iya. masuk kurikulum merdeka. Baik Bu. Untuk materi tentang kompetisi dan dalam kebaikan dan harus kerja ini tujuannya kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran Bu? Nah, nanti pada pertemuan 2 minggu yang akan datang, di situ nanti tujuannya adalah menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi mencari dasar ya, dasar hukumnya ya, menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berbicara terkait dengan kompetisi dan kebaikan dan kerja. etos kerja. Terus ada 2 nih, yang kedua menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan. Sebenarnya sudah ada perintahnya memang. Jadi anak-anak bisa menyajikan konten ya, dalam kebaikan dan etos kerja dalam bentuk penelitian nanti. Oke, baik, menarik sekali nih Bu ya. Boleh tahu Ibu, nanti di supervisi yang akan kita adakan 2 minggu lagi ya, kata Bu Dahlia tadi itu, Ibu ingin saya lihat, saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu di area yang mana? Boleh disampaikan Bu Dahlia? Iya kan, nanti di sini kan yang ingin saya ini kan pendekatan saintifik, tetap studi kasus. Iya. Nanti saya menyediakan sebuah film yaitu studi kasus tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Di sini yang saya ingin dinilai tentang apakah anak-anak antusias dalam hal ini. Itu. Ya, jadi Ibu ingin saya lihat ketika anak-anak itu antusias ketika mengikuti belajarnya Bu Dahlia ya. Antusias enggak? Terus ketika sudah menonton film itu mereka itu ada enggak penasaran atau gimana, ingin bertanya atau ada timbal balik enggak ingin bertanya atau seperti apa? Jadi Ibu ingin saya bantu untuk melihat apakah Ibu bisa membuat atau mengker kelas sehingga anak-anak itu antusias dalam proses belajar itu ya. Antusias apa tidak? Oke, ya. Baik, saya sudah bisa mengambil poin pentingnya. Jadi Ibu minta saya bantu melihat keantusiasmenya anak-anak ketika belajar dengan strategi yang diberikan. Iya, betul. Oke.
Nah, dari tujuan Ibu tadi atau dari area pengembangan yang sudah Bu Daria sebutkan tadi, boleh disampaikan indikator pencapaiannya apa? Dikatakan antusias, dikatakan mungkin aktif, itu indikatornya apa, Bu? Saya indikatornya itu saya pengen anak-anak ini serius dan antusias 100% melihat video tersebut, mengamati video tersebut. Terus yang kedua, anak-anak ini bisa nggak merefleksikannya? Oh, iya. Jadi ada dua ya. Iya. Apakah anak-anak itu Antusias. dan setelah itu anak-anak bisa merefleksikan dari video yang Ibu berikan tadi. ya. Oke. Dari apakah Ibu mentargetkan semua anak itu antusias, Bu? Misalnya ada satu kelas 30 anak gitu. Apakah Ibu targetkan semua indikatornya itu, Bu? Pengennya sih semua, tapi di sini target saya 80%. Oh, 80% ya. Jadi 80% dari anak jumlah anak di kelas itu antusias ya, Bu ya. Iya, Katakan antusias. berhasil membuat anak-anak itu antusias dalam belajar. Begitu ya, Bu ya? Ya, benar. Oke. Berarti untuk 2 pekan ke depan, Bu, saya izin masuk ke kelasnya Bu Dari ya, Ya. untuk melihat proses Ibu mengajar sehingga saya bisa mengetahui apakah dengan strategi yang Ibu tadi sampaikan bisa membuat anak-anak itu antusias belajar. Ya, benar. Baik, saya sudah punya gambaran nih, Bu ya, proses Ibu mengajar nanti 2 minggu lagi pada materi etos kerja ya dan kompetisi. Kemudian di kelas 10C ya, Bu ya. 10C ya. Baik. Terima kasih Bu Daria, mungkin ini cukup untuk percakapan awal kita. Nanti 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi pasca observasi ya, Bu ya. Terima kasih banyak Bu Daria dan selamat sore. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit ya, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Daria. Waalaikumsalam. Nanti nafas dulu, Bu. Iya. Observasi. Alhamdulillah. Gimana tadi perasaannya setelah observasi? Apa ya, kayaknya kurang puas ya, karena tidak seperti yang diharapkan. Kurang puas, tidak seperti yang diharapkan. Iya. Tidak seperti yang diharapkan Bu Daria itu di bagian mana? Ya, misalnya tadi ketika mau pembagian kelompok, saya kebingungan juga, aduh gimana nih kok anak-anak tiba-tiba kocar-kacir kesana kemari. Ternyata pas saya ingat, oh iya ya, instruksi yang saya berikan terlambat, harusnya di awal, jadi mereka nggak kebingungan. Oke, itu pelajaran untuk next time-nya. Ada lagi, Bu? Terus mungkin ini karena materi baru, Ya. jadi agak sedikit penguasaan materi itu agak kurang di saya, karena di perbandingan K13 yang dulu dengan Umar saat ini di khususnya pelajaran agama Islam itu sangat jauh berbeda. Ini materi baru ya berarti ya? Jadi ini adalah materi baru, Kita juga perlu persiapan. strategi baru, materi baru, pokoknya semua serba baru. Tapi sudah lega ya perasaannya hari ini? Iya, Sudah lega sih, sedikit lega. ya. Apalagi ini anak baru. Iya, ini anak baru masuk. Kemudian materi baru. Iya, semua baru. Semua baru ya. Tapi dengan penampilan Ibu hari ini, masya Allah anak-anak aktif ya bisa lihat tadi ketika perasaannya. Ya, alhamdulillah, cuman perseran yang kita harapkan juga kan berbeda. Kalau dari target Ibu ya, kemarin Ibu sampaikan ada target saya 80% ya, yang aktif gitu. Kalau Ibu lihat di pembelajaran kita hari ini, Ya, itu juga termasuk harusnya 80, ternyata pas saya tadi lihat demikian hanya 70% lah. Hanya 70 aja. Agar di pertemuan selanjutnya bisa meningkat mudah enggak, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, mungkin trik-triknya itu instruksi lebih awal. Nah, sebelum anak-anak pembagian kelompok, nah diinstruksikan lebih awal, oh harus begini. Jadi setelah mereka paham, barulah pembagian kelompok. Seperti itu. Ada lagi, Bu? Terus apa lagi ya? Mulai dari instruksi di awal, kemudian apa yang membuat Ibu agar pertemuan pekan depan itu lebih maksimal lagi? Lebih maksimal, mungkin saya juga harus lebih banyak belajar lagi nih dari berbagai referensi yang ada seperti itu.
terkait dengan tadi saya lihat agak ini ya, belum semua kelompok tadi itu bisa. Oh iya, manajemen waktunya juga kurang. 2 kali 45 menit itu ke manajemen waktunya kurang ini, jadi belum selesai udah bel gitu. Jadi nextnya nanti akan dikasih waktu nih. Penyelesaian soal sekian menit. Jadi anak-anak itu antusias, oh saya cepet-cepet lah karena waktunya sedikit gitu. Tadi saya molor karena membiarkan mereka sebisa mereka gitu, terlalu lama berpikir. Ya. Sehingga tadi hanya satu kelompok saja. Ya, jadi masih ada beberapa yang tersisa. Jadi tadi Ibu sudah sebutkan ya berapa langkah yang dilakukan untuk perbaikan di pertemuan selanjutnya ya. Di antaranya tadi instruksi itu akan di awal setelah anak paham barulah sehingga anak cepat di kelompoknya. Kedua, tadi disampaikan apa? Ini ya. Manajemen waktu juga ya, manajemen waktu juga, kemudian keaktifan anak-anak ya berkurang ya tidak sesuai yang diharapkan ya. Kalau pada keaktifan anak-anak ya, yang menjadi area pengembangan Ibu, yang akan Ibu lakukan apa agar anak-anak itu semuanya aktif ya? Bahkan bisa di pertemuan selanjutnya bisa lebih dari 80% ya. Mungkin saya pastikan dulu anak-anak tuh paham nih hal yang akan diberikan besok itu paham. Jadi menguasai dulu materi ini, anak-anak ini setelah paham benar barulah diberikan tugas. Jadi mereka tuh, oh ini loh tugas saya. Jadi saya sudah menguasai ketika teman bertanya, oh saya sudah paham benar dengan apa yang saya. Gitu nggak sih? Bisa jadi. Kan tadi Ibu juga berkelompok ya, anak-anak kita berkelompok. Kira-kira bisa tidak ya Bu, kalau misalnya ketika dalam berkelompok itu ya ada bagian tugas antar kelompoknya. Sehingga semuanya bisa kerja ya, bisa berkelompok gitu. Moderator, ada yang mencatat pertanyaan, ada pematerinya, benar, ya seperti kita kuliah ya. Ada peran masing-masing. Ini masukan ya. Jadi itu bisa dilakukan. Iya benar. Ada lagi Bu yang tergambarkan di budaya terkait dengan pertemuan ke depan ya. Kira-kira apa yang bisa membuat kelas saya nanti aktif gitu? Ya mungkin itu aja sih. Iya. Baik Bu Dahlia, tadi saya senang sekali bisa masuk kelas Bu Dahlia ya. Pertama kali saya masuk ke kelas 10 tadi dulu, Masya Allah ya, kelas 10 A1 ya. Iya. 1A. 1A. 10A ya 10A. Tadi Bu Dahlia sudah menyampaikan perasaannya tadi setelah observasi, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki ya proses pengajar Ibu di kelas yang tadi juga sudah Ibu sebutkan ya. Saya izin menyampaikan ini ya Bu ya, menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Jadi saya lihat tadi Ibu sudah bagus sekali ya, bagus sekali ketika sudah masuk, kemudian menyiapkan anak-anak ketika belajar ya, dengan berdoa secara emosional, sosial juga di situ menyiapkan anak-anak dalam proses belajar dengan berdoa. Kemudian juga Ibu sudah memberikan ice breaking ya untuk menyiapkan ya, anak-anak dalam keadaan senang. Karena ketika senang bahagia itu anak-anak akan lebih mudah untuk menerima gitu. Ibu juga sudah bertanya, menanyakan kehadiran gitu ya, kehadiran sebagai bentuk ya kita mengetahui keberadaan anak-anak itu. Mungkin bisa ditambahkan bertanya kabar, perasaan, gitu ya. Sehingga itu juga dalam rangka mengetahui atau mempersiapkan ya persiapan diri anak dalam belajar. Sudah bagus, cuma perlu ditambahin saja. Kemudian dalam proses tadi berkelompok pembelajaran, saya lihat tadi itu juga sudah bagus Bu ketika kelompok ya. Ini di awal kan Ibu masih di depan ya, anak berkelompok sendiri. Tapi dalam proses belajar Ibu sudah berkeliling mendampingi masing-masing kelompok. Mantau bersama ya. Dan itu bagus sekali ya, karena kita tidak membiarkan anak-anak itu bekerja sendiri. Perlu diberikan kemandirian, tapi kita tetap memantau. Dan yang ketiga, tadi saya lihat pengelolaan kelas Ibu sudah cukup bagus ya, sekali. Yang pasti kita tidak akan pernah puas ya,
Setiap ini pasti ada yang kurang ya. Tadi Ibu menyadari sendiri bahwa masih ada yang perlu dibenahi gitu. Dan tadi yang saya juga saya lihat tadi Ibu sudah memberikan kesempatan bertanya kepada anak. Ini keterampilan yang perlu ditingkatkan memang pada anak-anak itu. Karena anak-anak itu sekarang kalau disuruh tanya biasanya dia akan nunduk gitu ya. Tapi ibu tadi memberikan kesempatan bertanya dan itu ibu sampaikan berkali-kali gitu ya. Akhirnya dalam satu kelompok saja itu sudah ada 2 orang yang bertanya, itu sudah bagus gitu ya. Dan semoga itu bisa ditingkatkan di pertemuan selanjutnya dan rata anak yang bertanya itu, bukan hanya anak-anak itu saja. Sebagai sarana mewakili kita yang dari anak, pemahaman konsep anak gitu. Kemudian dipresentasi mungkin juga nanti ke depannya ada pembagian tugas gitu ya, sehingga semuanya berperan. Tapi alhamdulillah secara umum Bu, kegiatan proses Ibu mengajar hari ini luar biasa sekali ya. Pertemuan pertama, materi baru di kelas yang baru, kurikulum yang berbeda yang baru, masya Allah ya, dengan antusias anak-anak yang luar biasa. Baik Bu Daria, kira-kira dalam proses Ibu mengajar di kelas, apakah ada hal lain yang akan Ibu kembangkan selain pada kemarin Ibu minta bersamai ya, dibantu untuk menguatkan bagaimana kita bisa mengelola kelas agar proses belajar itu anak-anak antusias ya, aktif gitu. Selain itu apakah ada lagi yang akan Ibu coba kembangkan di proses belajar selanjutnya? Ya sih, mungkin seperti pengalaman pribadi ya, sebenarnya saya lebih suka metode pembelajaran yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Misalnya ketika masuk ini metodenya ini, ketika nanti masuk lagi metodenya berbeda-beda gitu, biar anak-anak tidak bosan. Nah, itu pengalaman sendiri sih karena menemukan dosen yang demikian. Anak-anak tidak bosan. Ya, jadi metodenya berbeda-beda. Nah, indikator apa yang akan indikator keberhasilan ya ketika itu berhasil? Kira-kira indikatornya apa ya? Ketika Ibu melakukan proses pembelajaran yang bervariasi. Yang bervariasi beda-beda. Itu indikator keberhasilannya apa? Jadi ternyata nilai anak-anak ini lebih tinggi, terus akhlaknya pun lebih baik gitu kan, semuanya antusias. Akhlaknya pun lebih baik. Dukungan dari siapa saja yang diperlukan? Ya pastinya sih dari teman sejawat dan ya kepala sekolah. Ya itu sih. Ada lagi Bu selain Ibu berusaha untuk membuat merencanakan metode pembelajaran yang bervariasi setiap minggunya ya, setiap pertemuan gitu ya. Ada lagi Bu yang akan Ibu kembangkan pada diri Bu Daria? Apa ya? Mungkin kalau saya nanti setiap masuk kelas akan ada 5 menit lah nasihat hidup. Karena melihat dari apa yang sudah terjadi, kayaknya anak-anak ini memang membutuhkan nasihat. Karena itu pengalaman pribadi juga, bahwa diri ini dibesarkan oleh nasihat. Jadi, itu strateginya ya? Ya, jadi di awal waktu itu setiap masuk mau menyelipkan itu nasihat kehidupan sedikit saja. Itu untuk Ibu dan untuk anak-anak ya? Ya. Tujuan yang sudah dicapai apa Bu? Tentu akhlak juga sih, akhlaknya lebih baik kan, dengan seringnya dinasehati otomatis akhlaknya terus iman di hatinya semakin kuat gitu. Berarti indikatornya juga dari akhlak sama ini ya? Ya ini iman anak-anak, imannya makin bertambah kan, sering disiram nih. Dan itu aja. Jadi metode mengajar yang bervariasi ini juga akan menyisihkan waktu di strategi mengajar Ibu yang menit untuk pemberian nasihat ya. Ada lagi Bu yang akan Ibu kembangkan pada kompetensi Ibu? Ya mungkin itu dulu ya. Baik Bu Daria, semoga apa yang Bu Daria harapkan, Ibu Daria rencanakan bisa terwujud. Kita bisa menjadi guru yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita dengan
pembelajaran yang Bu Daria tadi bilang bervariasi, sehingga anak-anak juga senang, kemudian menemukan makna dalam setiap belajarnya ya, sehingga ada sebuah perubahan karakter pada dirinya. Kemudian juga ibu lengkapi dengan proses belajar itu ibu selipkan 5 menit ya. Ya 5 menit nasihat gitu. Ya, karena itu sangat bermanfaat. Itu pengalaman dua-duanya ini pengalaman pribadi. Masya Allah. Baik Bu Daria, terima kasih banyak atas kesempatan ini, atas kesempatan diskusi pasca observasinya. Semoga sukses selalu, semoga pembelajaran ibu dan kita semuanya semakin lama semakin bagus, semakin bisa memiliki kebutuhan anak dan bisa bermakna bagi anak. Terima kasih ya Bu Daria. Selamat istirahat. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Daria. Masya Allah. Saya pamit dulu Bu Daria. Ya, baik. Masya Allah. Terima kasih ya. Ya, sama-sama.